daripada Kuala Lumpur, daripada KL, ya. Bersama saya Tuan Haji Muhammad Zamri Zakaria, di belakang saya ini Marah Kanan Perhubungan Korporat dan Sosio-Ekonomi Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia. Dan anak-anak buah dia yang di depan sini ada 2 orang sini, 4 orang. Ini Ustaz Ridwan Abdullah, Saudara Anwar Khairul Anwar Ibrahim, ada 2 orang cameraman di belakang sana. Dan kita juga membawa kurs dari Utusan Malaysia dan daripada TV Al-Hijrah, semuanya dari Kuala Lumpur. Hadirin hadirat banyak keluarga kampung Sago yang saya hormati. Pertamanya marilah kita mengucapkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah diberi suatu nikmat yang berupa kesempatan untuk bersama-sama di sore yang berbahagia ini di Ramadan yang ke-12. Ramadan yang ke-12, dan inilah kunjungan saya yang ke-3 ke daerah ini, ke Kampung Sago ini. Waktu saya datang yang pertama selepas gempa, ya, selepas 7 Disember 2016, itu gempa yang berlaku di sini. Dan selepas itu saya datang melihat kondisi sikor yang ada di sini untuk melihat makin hancurlah jenazah ini. Dan saya berbincang dengan teman-teman di Kuala Lumpur, apakah yang harus kita beri bantuan kepada penduduk di Kampung Sago ini. Dan akhirnya kita telah bersetuju untuk menggantikan merasa yang hampir menyembah bumi dengan sebuah merasa yang ada pada hari ini. Alhamdulillah, dalam masa 3 bulan daripada tarikh yang Permohonan Negeri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Nazir Haji Baharu pada 28 Februari 2017 yang lalu, di tempat ini seorang menteri daripada Malaysia, daripada Kuala Lumpur, telah datang untuk membuat penyerahan sumbangan kepada kampung ini, kampung Sago ini. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah pun berada di sebuah madrasah yang cantik, yang kecil tapi cantik, comel, imut, ya. Indonesia bilang imut, comel dan cantik, alhamdulillah. Saya juga sudah diberi kabar oleh Bapak Syahrial, Bapak Ustaz Syahrial, bahawa belajar yang di Sago ini bukan kayak dulu lagi, maksudnya dari bawah masuk ke atas. Kalau dulu ditaruh tiang karet, kalau di kena gempa itu bisa terpam untuk jatuh pecah, ya. Tapi ini rangkaiannya lebih kukuh, dan insyaAllah Allah sahaja yang tahu kekuatan merasa. Makanya yang saya kasih sekalian, inilah sumbangan rakyat Malaysia kepada Kabupaten Pidijaya ini. Sumbangan kecil lah bagi saya, setelah berjaya mengumpul sebanyak 1 juta ringgit ataupun kira-kira 3 miliar rupiah. Dan 3 miliar rupiah ini kita serahkan ke Kabupaten Pidijaya ini untuk berbagai bentuk bantuan, juga untuk bantuan pembangunan Madrasah Al-Khair ini.
pendidikan kepada anak-anak di kawasan ini sebanyak 2,000 lebih anak-anak kita beri bantuan berupa kit ransel dan apalah untuk keperluan anak-anak sekolah. Kemudian bantuan kesihatan kepada penduduk di sini dan juga yang lain-lain. Jadi hari ini selesailah tanggungjawab kami untuk sementara waktu, karena Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia yang saya menjadi dirutnya sekarang, kita sudah datang ke Aceh ini semenjak tahun 2005 yang lalu. Selepas gempa dan juga tsunami yang paling dahsyat berlaku di Bandar Aceh pada 26 Disember 2004, kita datang pada Januari 2005 untuk membantu warga atau rakyat Aceh yang ditimpa musibah tsunami di Bandar Aceh. Dan Yapim mengambil ratusan anak-anak yatim piatu dan anak-anak yatim yang terkena musibah tsunami pada tahun 2004 yang lalu, dan kita juga menumbuhkan pusat panti asuhan untuk anak-anak yatim piatu di Bandar Aceh selama 10 tahun, ya, selama 10 tahun sehingga tahun 2016. Kebetulan mulai 2017 Allah turunkan lagi sekali ujian ke atas rakyat Aceh di Kabupaten Pidijaya ini, dan kami pun datang membantu mengumpulkan dana daripada rakyat Malaysia, khususnya dari rakyat di Kuala Lumpur, untuk membantu penduduk di Kabupaten Pidijaya ini. Dan alhamdulillah adalah satu ingatan untuk kita di Kuala Lumpur di Malaysia. Apabila kita datang ke sini, ke Kabupaten Pidijaya, adalah yang kita tinggalkan untuk sahabat-sahabat, teman-teman yang ada di Kabupaten Pidijaya. Sebuah pengasah yang cantik yang boleh menjadi monumen, ya, monumen selepas gempa pada 7 Desember 2016 yang lalu. Kita ada satu monumen di sini. Inilah bantuan rakyat Malaysia untuk penduduk Kabupaten Pidijaya. Alhamdulillah, barangkali gempa dan tsunami telah meratakan hubungan Kuala Lumpur dengan Aceh, Malaysia dengan Aceh. Jadi seperti yang disebut oleh Ketua Syekh Abdullah tadi, bahawa kalau dulu orang Aceh yang mengamalkan ilmu ke Malaysia, tetapi sekarang orang Malaysia, orang Kuala Lumpur yang datang ke sini untuk memberi bantuan kepada penduduk di Aceh, khususnya di Bandar Aceh dan sekarang di Pidijaya. Bapak Ibu yang saya kasih sekalian, dari hitungan yang sudah kita laksanakan, ada lebihan uang dari dana yang kita kumpul. Yang ini, lebihan ini sebanyak 26,000, ya, atau kira-kira dalam 90 juta rupiah. Yang ini kita tidak ambil dari amanah orang, ya, kita tidak ambil, tetapi kita akan gunakan uang ini untuk membayar ustaz, ustazah selama 26 bulan, ya, selama 26 bulan untuk mengajar anak-anak di sini, belajar Quran, ya, belajar agama untuk anak-anak dan juga yang dewasa. Jadi ongkos untuk ustaz dan ustazah sudah ada untuk selama 6 bulan, ya. Dan nanti yang lain-lain, kalau ada keperluan yang lain-lain, kebutuhan yang lain di masa ini, kasih tahu saja sama Ustaz Dr. Syahriar untuk kita bantulah
kecintaan kita sesama umat antara Malaysia dan Aceh, antara Kuala Lumpur dan Pidijaya, sehingga kita dapat melaksanakan satu tugas dan amanah yang diberikan oleh para penyumbang di Kuala Lumpur untuk kita meletakkan satu tanda, ya, satu tanda inilah kecintaan kita terhadap masyarakat dan penduduk di Kabupaten Pidijaya. InsyaAllah ujian yang Allah turunkan kepada penduduk di sini, kita minta kepada Allah untuk tidak berlaku lagi di masa-masa mendatang. Kalau berlaku juga musibah gempa, kita mohonlah kepada Allah supaya keringanan diberikan kepada penduduk di kawasan ini, supaya apa yang kita buat ini insya-Allah akan kekal sampai ke akhir hidup. Ya. Jadi nanti satu hari kalau saya sudah tua, sekarang pun sudah tua juga. Ya. Kalau sudah tua, saya ingin ke Kabupaten Pidijaya, saya masih bisa melihat pengasah ini, dan pengasah ini juga kita namakan pengasah Al-Khair, mengambil nama daripada negeri kita yang datang waktu kemarin tanggal 23 Februari, namanya Jamil Akhir. Ya. Jadi kita ambil Akhir itu daripada namanya, kebetulan memang jadi saya ucap tahniah kepada kontraktor. Saya ucap tahniah kepada Ustaz Teguh Syahrial yang telah berusaha keras selama 3 bulan untuk menyiapkan masa ini, dan alhamdulillah seharusnya sepatutnya saya serahkan masa ini sebelum Ramadan, tetapi oleh kerana jadual saya yang begitu padat, sehingga saya bilang kepada Bapak Sabri, kita buat waktu Ramadan saja. Dan akhirnya pada hari ini saya meluangkan waktu untuk tidak ada acara di sana. Setiap hari saya memang ada acara di sana, bukan hanya di Kuala Lumpur tapi ke seluruh negeri. Ya, kita ada 14 buah negeri, kita berjalan setiap hari. Cuma kemarin hari pertama saya berbuka bersama family. Ya, sudah 12 hari, baru pertama kali saya dapat berbuka puasa bersama family. Yang lain saya berbuka di luar. Ya. Jadi itulah padatnya jadual, dan alhamdulillah pada hari ini saya memang bagi waktu ini untuk penduduk di Kabupaten Pidijaya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir. Gunakanlah masa ini sebaik mungkin untuk beribadah di dalamnya, dan insyaAllah kita akan ketemu lagi lah. Mungkin bukan kerana gempa, tapi mungkin ada waktu-waktu yang saya boleh datang di sini untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di sini, dan insyaAllah usaha ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekian.